Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline, tonton yang Anda dengar. Mari dilempah si ikan ungar. Ikan didapat tengah kuala. Kepada pemirsa selamat mendengar dalam acara obrolan budaya. Jauh memandang ke Bukit Betung, banyak hutan laksana rimba. Malam ini kita sangat beruntung karena RRI menghadirkan pakar-pakar budaya. Pergi ke laut naik perahu. Perahu singgah di Teluk Betung. Sejauh mana pemirsa tahu jejak permainan gasing di Bangka Belitung? Batang ini batang kemiri, tumbang ke hulu patahlah dahan. Malam ini tetap dengarkan RRI. Kita tunggu apa yang akan dibicarakan. Buah kemiri, buah selasih, tumbuh di kebun, subur semua. Kepada RRI kami sangat berterima kasih yang sudah menggelar acara obrolan budaya. Wangi sungguh bunga cendana, semerbak harum di tengah taman. Para pemirsa jangan kemana-mana. Selamat mendengar dan selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Dan tentunya kembali kita jumpa di hari ini dalam obrolan budaya bersama kami Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan pendengar, di awal jumpa kita sudah dengarkan pembukaan yang sangat apik sekali ya, yang tentunya masih mengangkat salah satu adat tradisi Melayu, pantun dan dambus. Ya, kita ketahui bahwa pantun ini merupakan salah satu adat tradisi kita dan dambus merupakan salah satu alat musik tradisional Bangka Belitung yang juga sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda. Iya, baik, di sini ada Mbak Sekar dan juga Cak Wanda ini ya, saya panggil ya. Oke. Baik, selamat malam Mbak Sekar. Selamat malam Mbak Reta. Cak Wanda, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Berhenti dulu main dambus gitu ya? Kita ngobrol dulu sebentar. Iya, iya. Mbak Sekar, ini pantunnya ini secara spontan atau memang sudah dipersiapkan sebelumnya ini untuk acara kita obrolan budaya hari ini? Persiapannya nggak ada, cuman tadi kita langsung membuat pantunnya secara spontan aja. Spontanitas ya. Dan memang sudah sering ya ikut lomba-lomba pantun gitu Mbak Sekar ya? Sudah Sudah. Oke, karena sudah sering ikut lomba pantun, juga bisa buat pantun. Tentunya tahu dong bagaimana perkembangan pantun di Bangka Belitung untuk saat ini? Ya, alhamdulillah Mbak Reta, untuk saat ini pantun memang sudah banyak digemari ya oleh para seniman gitu. Anak-anak juga sudah sering berpantun. Apalagi sekarang pantun di mana-mana digunakan dalam acara-acara resmi, Mbak Reta. Acara resmi ya. Iya. Dan juga apa ya, menjadi ciri khas juga begitu ya. Ciri khas orang Melayu gitu. Orang Melayu. Oke. Nah, kalau ke Cak Wandanya nih, Cak, apakah dambus ini atau pantun ini memang selalu diiringi dengan dambus atau itu ciri khasnya nih Cak Wanda? Kalau sebenarnya kalau dambus itu syairnya adalah pantun. Syairnya adalah pantun. Cuma dalam hal ini kami berdua coba untuk mengkomben aja bagaimana gitu. pantun disampaikan dengan cara pantun, dambus disampaikan dengan cara dambus begitu. Gitu. Ya. Jadi dikolaborasi gitu ya. Iya, Dan hasilnya begitu. keren sekali. Keren. Asik sekali. Asik sekali ya. Iya. Oke. Kami hanya membayangkan kalau orang berpantun itu kalau diiringi dengan ilustrasi dambus, wah asik gitu. Asik banget. Iya. Ya, dan tadi juga pendengar dan pemirsa juga udah tahu gitu, menyaksikan langsung gitu ya. Oke. Nah, Bang Wanda atau Cak Wanda, kalau untuk dambus sendiri perkembangannya di Bangka Belitung saat ini bagaimana? Ya, kalau dambus ya kita ketahui memang di Pulau Bangka khususnya. Kalau di Pulau Bangka ini ya memang berkembang pesat ya, karena memang banyak grup-grup dambus. Grup dambus itu berkembangnya di Bangka juga, dan anak-anak muda pun sekarang sebenarnya sudah banyak juga yang mempelajari dambus di sanggar-sanggar Gitu. dan lain sebagainya begitu. Saya rasa cukup menggembirakan lah kalau gitu ya. dambus ya, kalau untuk dambus begitu. Jadi wajar lah kalau dambus itu ditetapkan sebagai warisan kekayaan tak benda oleh Kemendikbud. Sangat-sangat setuju sekali saya begitu. Oke. Dan terus ya untuk lestarikan Ya. dambus ya, dan Ya. juga Mbak Sekar gitu Dan ya. Pasti. kaitannya gasing ini mungkin nanti kita ngobrol juga, kita tanya-tanya Iya juga ya dong. sama Kita sama simpan dulu Dato Agus narasumber ya, kita sama tentunya. Dato Zul pakarnya ini. Saya rasa pasti ada unsur musik juga ini Oke. di gasing ini. Iya, Nah, baik. mungkin kita gali nanti ya. Oke, Mbak Sekar dan Cak Wanda, nanti kita tunggu lagi ya performanya gitu ya. Siap. Dan Ya. tentunya saya harus ke Oke. narasumber kita yang lain juga nanti dalam obrolan budaya. Ya, baik mendengar musik dambus seninya kami berbalas pantun jadi tradisi. Kita akan ulas tentang permainan tradisional Bangka Belitung hari ini, tapi setelah yang satu ini. Konser kebangsaan Cinta Indonesia. Anak muda, ayo bela negara. Menghadirkan Firza, Wahyu Slow, Nabila Gomez, artis bintang radio Toto and Star Big Band, Riau Street Musician, Lucky Seven Band, dan pesan kebangsaan.
Sabtu 28 Maret 2020 pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Engku Putri, Batam Center. Jangan sampai terlewatkan ya, konser kebangsaan Cinta Indonesia, Anak Muda Ayo Bela Negara. Kerjasama Radio Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Batam, dan didukung oleh Telkom Indonesia. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya kembali hadir di hadapan Anda malam ini. Dan kalau tadi di awal kita sudah saksikan performa pantun dan juga dambus ya dari Mbak Sekar dan juga Cak Wanda. Nanti kita akan saksikan kembali. Dan alhamdulillah berbicara terkait gasing yang merupakan salah satu permainan tradisional tidak hanya di Bangka Belitung tapi bisa dikatakan di setiap daerah di provinsi di Bangka Belitung ini punya yang namanya gasing. Nah, kita akan ulas mendengar bersama narasumber kita di malam hari ini. Saya sapa ada Ketua Persatuan Gasing Seluruh Indonesia, ada Pak Haji Agus MD. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Agus? Baik. Sehat ya? Iya baik. Oke, baik. Kemudian ada Dewan Pakar Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia. Ada Pak Insinyur Haji Zulkarnain. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Pak Zulkarnain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tentunya selain ada Dewan Pakar, kemudian juga ada Ketua Pergasi Indonesia, ada juga ini atletnya, bisa dikatakan ini pemain dari gasing ya. Ada Sumantri. Iya. Selamat malam Sumantri. Malam. Apa kabar? Baik. Baik. Sehat ya? Ya. Sehat. Oke. Kemudian ada pemain gasing putri asal Kabupaten Bangka. Nah, ini atletnya ini. Ada Mbak Julia. Ya. Selamat malam Mbak Julia. Malam. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Ini asal Bangka ya? Iya. Oke. Nah, itu pendengar narasumber kita dan juga para pemain gasing yang tentunya akan menemani kita dalam obrolan budaya untuk hari ini. Baik, berbicara gasing Pak Agus Ya. sebagai Ketua Pergasi seluruh Indonesia begitu ya. Bagaimana melihat pertumbuhan ataupun perkembangan permainan gasing untuk di Bangka Belitung sendiri nih Pak Agus? Baik ya. Kalau gasing pertumbuhannya cukup baik. Semenjak kita buat organisasi, kemudian kita sinergi sistem, kemudian kita buat aturan-aturan main yang sudah menyamai olahraga lain, maka sekarang gasing itu derajatnya sudah naik. Derajatnya sudah naik Iya. begitu ya. Oke, berarti perkembangannya cukup pesat begitu. Iya, baik. Walaupun di era modernisasi saat ini. Iya cukup baik ya. Terutama mereka sudah sekarang membangun gelanggang. Ya di Bangka Barat, kemudian di Bangka Tengah itu sudah ada gelanggang standar nasional. Oh begitu. Iya. Oke, dan itu merupakan salah satu apa ya bisa dikatakan pertumbuhannya yang cukup pesat begitu untuk gasing. Iya, karena gelanggang itu sarana utama untuk kita bermain. Kalau dulu kan kita main hanya di depan rumah. Iya. Dulu banyak rumah panggung, ya kan. Oke. Enak mainnya. Kalau sekarang kan sudah hampir nggak kelihatan rumah panggung, jadi kita nggak punya arena lapang bermain. Jadi gelanggang diutamakan sekarang untuk supaya masyarakat sangat menarik untuk dilihat performanya ya. main gasing ini, Performanya ya, begitu gitu. ya. Oke, saya ke Pak Zulkarnain. Ini Dewan Pakar Komite Permainan Olahraga Tradisional. Dan kalau saya nggak salah, ini baru-baru ini juga dilaksanakan Festival Olahraga Tradisional di Belitung, begitu Pak Zulkarnain? Betul, jadi itu sebagai uji coba bagi kita Provinsi Bangka Belitung untuk menghadapi event nasional nanti. Jadi event nasional itu pada bulan Agustus nanti. Seluruh Indonesia akan berkumpul di Belitung untuk memperlihatkan kebolehannya dan permainan-permainan tradisional yang memang di daerah-daerahnya masing-masing itu ada gitu loh, dan dipertandingkan gitu. Oke, dan gasing juga menjadi salah satu yang ikut kemarin ya begitu ya Salah Pak ya? satu, karena gasing ini memang sebenarnya gasing ini bukan hanya di daerah kita ini Iya. atau di daerah Indonesia, tetapi sudah mendunia. Sudah mendunia. Mendunia gasing ini.
Nah, kebetulan Pak Agus ini baru pulang dari Prancis. Wow. Sekarang keren beliau ini ya. sudah maestro di dalam bidang gasing gitu. Gasing Nah, gitu ya. udah diakui dunia. Eh. Nah, cuman kita sekarang ini berupaya mengangkat gasing ini yang menjadi standar itu adalah Bangka Belitung. Bangka Belitung. Luar biasa kan begitu ini. ya. Nah, kita Oke. sudah susun nanti program-programnya, kita susun standarisasinya, sehingga standarisasi inilah yang akan dipakai di dunia ini nanti. Mudah-mudahan, doakan Oke. saja gitu loh. Baik, berbicara tentang upaya untuk membuat standarisasi. Upaya apa saja yang dilakukan ini Pak Zulkarnain untuk membuat standarisasi begitu ya? Ya, seperti gasing, itu standarisasinya dari gasingnya itu sendiri. Iya. Dari gasingnya sendiri. Sebab gasing ini kita lihat seperti gini ya, sebenarnya ada ukuran-ukuran tertentu di dalam Iya. membuat gasing itu loh. Dan mungkin setiap daerah punya punya bentuk punya beda bentuk begitu yang ya. berbeda-beda. Tetapi dia punya ukuran yang hampir sama. Standarnya itu harus ada supaya dia bisa berputar gitu loh. Oke. Kalau tidak bisa berputar. Nah, kemudian permainan juga ada yang normal. Ada yang juga istilah kita ini pangkak gasing gitu loh. Iya, kalau Nah, bahasa kitanya pangkak gasing gitu Nah, ya. kemarin kita perkenalkan juga di Prancis oleh Pak Agus ini pangkak gasing. Orang sana itu bingung gitu loh. Kok gasing bisa berpangkak itu? Luar biasa sekali gitu loh. Nah, ini mungkin pendengar yang lain atau pemirsa RRI yang lain nggak tahu ini pangka itu apa. Ini mungkin bisa dijelaskan Jadi bahasa pangkak itu pangkanya kalau apa. bahasa Indonesia itu berbenturan itu. Berbenturan, Jadi gasing ya. yang sedang satu berputar cepat, kemudian dibenturkan dengan gasing yang baru dilemparkan begitu. Nah, nanti dilihat siapa yang terbanting gasingnya gitu Oh, loh. terbanting Nah, gitu ya. terbanting istilahnya gitu loh. Nanti dilihat. Oke, jadi itu ya standarisasinya nanti Betul. ya. Nah, Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net ya, berbicara tentang gasing yang juga dikatakan oleh narasumber kita bahwa memang setiap provinsi punya standarisasinya begitu ya, punya mungkin karakternya, perbedaan karakter. Nah, kalau untuk Pak Agus ini saya tanya, apakah apa perbedaan karakter untuk gasing yang ada di Bangka Belitung mungkin dengan di daerah lain, apakah dari bentuknya atau mungkin dari cara bermainnya Pak Agus? Oh ya. Baik, terima kasih Mbak ya. Iya. Jadi gasing itu mempunyai karakter. Dia ilmu dasarnya adalah uri. Ilmu dasar gasing itu uri. Iya. Uri. Baik di Indonesia maupun di Malaysia maupun di Thailand maupun di Brunei maupun Singapura itu uri. Jadi uri itulah standarnya ya, permainan gasing. Kemudian fisik. Nah, fisik gasing itu kan memang apa yang dikatakan tadi macam-macam gasing daerah. Kemudian namanya juga macam-macam. Kayak Iya. Bali itu belek ya. Kalau di Sulawesi itu apiong. Itu namanya beda-beda gitu ya. Beda-beda. Nah, gasing mereka juga punya nama. Kayak di Mataram itu Kijaka Petir. Nah, kemudian kalau kita pernah diundang ke Malaysia bahwa gasing itu ada suatu persamaan fisiknya itu gasing jantung. Nah, karena gasing jantung ini ada di Malaysia, kemudian ada di Thailand, ada di Brunei, ada di Singapura, dan Indonesia seluruh provinsi ada gasing jantung. Nah, di gasing jantung inilah kita berpikir untuk menstandarisasi. Iya. Nah, kita standarlah gasing jantung ini menjadi suatu ukuran. Tadi ukurannya macam-macam, ada yang bentuk tradisi, kemudian besarnya juga macam-macam. Kemudian kita standar dari berat. Iya. Nah, kemudian fisiknya sama. Nah, itulah kita buat dengan sistem poin, ya kan. Kemudian kita buat aturan main seperti gelanggang, ya kan. Kemudian punya wasit, punya juri, kemudian punya landisnya, Iya. standar gelanggangnya. Itulah karakternya gasing. Jadi semua daerah itu kalau dia sanggup membunuh uri, itu orang pemain gasingnya juga dijagokan hebat. Ada namanya Raja Gasing. Raja gasing ya, oke. Oke, kalau Pak Agus ini raja dari rajanya gasing mungkin ya. Udah maestro begitu, udah kelas dunia. Iya. Oke. Jadi memang ada perbedaan ya gasing itu ya Pak ya. Nah, kalau untuk di Bangka Belitung, ciri khas gasing kita itu apa ini Pak? Tentunya ada ciri khasnya begitu ya. Iya. Beda dengan daerah lain. Apa ciri khasnya gasing cuma kita? ciri khasnya tuh sebenarnya nggak beda-beda tipis dengan Iya. lain. Cuma yang saya katakan tadi gasing jantung. Kemudian kita ada gasing yang unik di Bangka Belitung. Kalau di Bangka khususnya itu ada namanya gasing pelita.
atau gasing laki-laki katanya. Nah, kemudian kalau di Belitung itu ada gasing ternang namanya. Nah, kemudian itu bentuk fisik. Tetapi kalau bentuk standarisasi namanya uri. Jadi siapa yang sanggup membunuh uri, dialah jago yang main gasing. Kalau dulu tradisionalnya kan siapa yang sanggup membunuh uri, dia mukul terus, mangkak terus. Iya. Nah, siapa yang kalah dalam uri, dia masang terus gasingnya. Maka timbullah kesenjangan. Oke. Maka dulu sempat hilang karena malas, karena nggak pernah mukul gasing, gasingnya hancur semua. Oke, baik. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ya. Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya kita masih menemani Anda di hari ini. Dan Pak Agus, Ya. Pak Zulkarnain, ya, dan Yulia juga Sumantri, sebelum kita lanjutkan obrolan ya. Dan tentunya nanti pendengar, Anda bisa menyaksikan gimana sih permainan gasing, bagaimana yang namanya pangka. Tentunya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi setelah yang satu ini. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Iya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih dalam obrolan budaya bersama kami Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, dan pendengar serta pemirsa RRI Net, kita masih bersama Ketua Pergasi Indonesia Pak Haji Agus MD, kemudian juga Dewan Pakar Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia, ada Pak Zulkarnain, juga ada Sumantri dan Julia. Ya, ada juga ini Mbak Sekar dan Cak Wanda, masih ya stay di sini ya. Oke, masih baik. Ya, pemirsa dan pendengar RRI Net, ya, kita masih membahas tentang gasing ya. Pak Agus, tadi dikatakan bahwa untuk gasing ini sudah ke tingkat internasional begitu ya. Iya. Sudah ke Perancis. Iya. Wah, ini bisa dikatakan prestasinya cukup mengagumkan juga karena sudah Baik. ke luar negeri. Iya. Nah, ini apa tujuannya ataupun misinya untuk memperkenalkan gasing ke Perancis ini, Pak Agus? Atau Iya. kegiatan apa yang dilakukan di sana? Oh, kebetulan itu ada event yang ke 10 kalau tidak salah saya, bahwa Prancis itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan olahraga tradisional. Oh gitu. Nah, kemudian ketua panitia penyelenggara itu pernah lihat permainan gasing seluruh dunia. Kemudian dia lihat bahwa gasing yang dari kita itu kok lain sekali dari yang pernah dilihatnya. Lihat bahwa gasing kita itu bisa fighting, dia bilang, Iya. bisa diadu, Bisa pangka tadi bisa gitu ya. pangka. Oke. Jadi makanya kita diundang ke sana. Jadi kemudian setelah kita tampil di sana, gasing kalau gasing dari Eropa, gasing dari Amerika Latin itu mereka hanya seperti main yoyo, atraksi. Oke. Nah, setelah kita tampil performanya gasing dari Indonesia, terutama dari Bangka Belitung, bahwa gasing kita bisa diadu. Nah, kemudian gaya muternya juga, gaya cara muter gasing juga punya Gaya 3 beda karakter gitu ya. ya, oke. Kemudian gaya normal, gaya dinca, temen gaya selintot. Nah, jadi mereka minta terjemahkan dengan bahasa Inggris. Oh, ini normal style. Iya, oke. Ini dine style ya, gaya dinca dia bilang. Oke. Tapi kalau selintot dia nggak bisa bahasa Inggris. Saya bilang ini selintot. Selintot style saya Iya, bilang. selintot style gitu ya. Oke, ketika Iya. bahasa Bangka di Inggris kan itu susah Iya, di juga ya. Indonesia nggak Oke. bisa seperti itu. Iya. Oke, baik. Nah. Jadi lebih memperkenalkan gitu ya. Ternyata memang punya nilai khusus untuk gasing kita Iya, gitu. punya nilai khusus. Jadi dulu kalau Prancis manggilnya tufi gasing itu. Sufi ya. Ya.
apa kalau Amerika Latin tuh manggilnya trompo gitu, trompo. Terus setelah kita kenal bahwa ini mereka sudah panggil gasing. Ya, sekarang sudah gasing itu untuk dipanggil di tingkat dunia. Oke, untuk di Ya. tingkat dunia ya. Oke, baik. Itu penjelasan Pak Agus yang ternyata event ini tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga sudah ke internasional. Ya. Oke, saya ke ini Sumantri. Iya. Apa kabar, Dek? Baik, Baik. Kelas berapa, Dek? kelima. Kelas 5. Kelas 5 tapi sudah menjadi salah satu mungkin bisa dikatakan atlet juga ya Pak Agus ya untuk sebutan pemain gasing ini, pemain atau atlet ini Pak Agus? Mungkin lebih ke pemain begitu ya? Ini, ya dia juga masuk atlet ini. Masuk tapi atlet untuk juga tingkat ya? iya. Oke. Atlet masih tingkat umur untuk anak sekolah. Oke, Nah, baik. jadi dia masih umur 10 tahun ini. 10 tahun. Iya. Saya mau tanya-tanya nih ke Agus. Gus, bukan Pak Agus ya, Pak Sumantri. Oke, Sumantri. Kenapa kok suka gasing begitu? Apa yang membuat Sumantri ingin main gasing? Karena permainan gasing. Karena mungkin suka melihat pemutarannya diputar gitu, iya? Ya, Oke deh, baik. Saya ke Julia aja dulu deh ya. Oke, Julia. Ya, Ini sudah berapa lama bermain gasing ini? dari Sejak umur berapa? Dari SD intinya. Dari SD sampai Iya. sekarang begitu. Iya, Kenapa suka gasing? Karena kan kita lihat banyak ya mungkin permainan yang lain gitu ya. Mungkin kalau menjadi atlet pun olahraga banyak, apalagi olahraga tradisional. Kenapa bisa gasing ini Julia? ya permainannya unik. Unik. Mm-mm. Mhm. Intinya suka aja. Suka aja. Heeh, dari permainan yang lain lebih suka ke gasing. Lebih suka ke gasing begitu ya. Oke, itu yang menjadi salah satu apa ya? Kesukaan, apa keinginannya gitu ya. Iya. Bukan untuk melestarikan, Iya, sambil melestarikan. salah satunya juga Iya. untuk melestarikan gasing di Bangka Belitung ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk prestasinya ini kan mungkin untuk event kan sudah banyak ya diikuti. Nah, prestasi apa saja yang mungkin sudah diraih dalam permainan gasing ini? Sudah pernah juara, Julia? Sudah juara 1 di Taman Sari tahun 2010 kalau nggak 2010 salah. ya. Iya. Oke. Di Pasir Padi juara 1 juga. Tahunnya lupa sih tahun berapa. Udah lama. Udah lama ya Ya, terakhir di Jalan Kobak. di Jalan Kobak. Waktu Jadi skupnya Gerhana Matahari. baru tingkat kabupaten, tingkat provinsi begitu untuk ikut lomba gasing ini. Iya. Oke, tidak ingin mencoba ke tingkat nasional atau mungkin internasional ini Julia? Jika ada kesempatan. Jika ada kesempatan. Oke, semoga nanti kesempatannya dibuka ya Pak Agus ya. Ya, baik. Baik, oke, ya, oke, baik. Dan ini mungkin apa ya dalam waktu dekat, apakah akan ada misalnya event-event untuk di tingkat nasional ini Pak Agus? Rencana mungkin nanti bulan Oktober itu Bulan Oktober. ada gasing tingkat nasional di pusatnya di Jakarta. Nah, tadi kenapa kok gasing ini kalau daerah lain tuh sulit kita nyari pemain putri? Kok di Bangka Belitung banyak sekali pemain putri? Oke. Ya dulu kan dominannya gasing itu kan hanya laki-laki, Iya. ya kan, kok bisa pemain putri. Nah itu kena kita udah standar bahwa gasing itu bisa dimain putra putri, nggak ada genjer lagi. Oh gitu ya. Iya. Oke, baik. Ya, pendengar dan pemirsa RRI.net, kita masih menemani Anda di kebersamaan untuk hari ini. Kita masih dalam obrolan budaya. Oke, baik. Kita ke ya Cak Wanda dan Mbak Sekar. Kayaknya udah siap-siap nih ya. Mau performa lagi nih. Siap. Siap ya. Iya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun saat ini Anda berada, kita dengarkan kembali. Ini pantun yang sudah disiapkan oleh Mbak Sekar dan juga Cak Wanda. Silakan Mbak Sekar. Hari panas, kepala pusing. Hendak mandi, air perigi. Ini bukan sembarang gasing. Ternyata gasing banyak digemari.
ikan kering, si ikan lele. Sudah banyak hendak ku jual. Permainan gasing jangan dianggap sepele. Ternyata gasing sudah bertaraf internasional. Pergi ke sungai naik perahu. Hendak memancing si ikan sepat. Malam ini permisa sudah tahu, ternyata permain gasing semakin pesat. Sungguh harum si bunga Tanjung. Tumbuh berdamping bunga melati. Permainan gasing bukan hanya terkenal di Bangka Belitung, tapi sudah sampai ke luar negeri. Iya, wow, keren sekali ya pantunnya. Jadi ini kayaknya spontan banget pantunnya Mbak Sekar ya. Iya, saya Jadi dengar mengambil tadi. kesimpulan dari yang kita bicarakan Iya, hari ini gitu saya ya. dengar tadi penjelasan dari narasumber. Wow, luar biasa gasing. Luar biasa sekali ya. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan budaya kita terkait jejak permainan gasing di Bangka Belitung. Nanti akan masih bersama Pak Agus, Ketua Pergasi Indonesia, dan juga bersama Pak Zulkarnain, tentunya juga Julia dan Sumantri. Kita break dulu pendengar dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 Detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstall, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 Detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 Detik. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih dalam obrolan budaya bersama kami Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita sudah tadi tanya-tanya terkait beberapa event yang dilaksanakan untuk permainan gasing dan Pak Agus. Ya tentunya saat ini kita sudah lihat ini salah satu pertunjukan atau aksi permainan gasing begitu ya dilakukan oleh Julia dan Sumantri. Nah ini apakah ada perbedaan untuk permainan karakter pria dan perempuan ini Pak Agus? Tidak ada sebetulnya, sama. Jadi karakternya nggak ada. Jadi ada cuma ya? ada kelasnya. Jadi Ada kalau kelasnya perempuan sama perempuan, iya. Tapi kalau dia sudah bergu, nah ada bergu campuran. Jadi dia tetap perempuan sama perempuan. Di dalam bergu itu dia punya
tiga. Jadi 2 laki 1 perempuan. Itu yang bergu campuran. Oke, dicampur gitu ya. Campur, tapi karakternya sama. Karakternya sama ya. Di dalam gasing itu kita sudah membuat 2 kelas. Namanya kelas standar dan kelas bebas. Kalau kelas standar itu gasingnya beratnya maksimal 400 gram. 400 gram. Gasingnya gasing jantung maupun gasing guci. Nah, itu kelas standar namanya. Nah, kelas bebas itu semua jenis gasing. Jadi macam-macam bentuk gasing daerah yang tradisi itu boleh main di kelas bebas. Oke. Tetapi ada reach besar fisik. Sama gasingnya beratnya dari 450 gram sampai 650 gram. Jadi 4 ons setengah sampai 6 ons setengah. Itu standar beratnya. Standar beratnya ya. Oke, kalau untuk berat tertingginya berarti hanya 400. Kalau 400 untuk kelas standar. Kelas standar ya. Gasing kalau jantung. untuk kelas tertingginya ini berapa beratnya Pak Agus? Kelas bebas. Bebas ya. Yang 650 gram itu 6 ons setengah. Ke Pak Zulkarnain ini, Pak Zulkarnain tentu kan tahu juga terkait gasing ya. Ada gasing jantung yang dijelaskan Pak Agus. Nah, sebenarnya untuk pembuatan gasing ini biasanya dari ada jenis kayu tertentu ini Pak Zulkarnain. Iya, kalau kita di Bangka nih yang bagus sekarang ini ya kayu menggris itu loh. Menggris ya. Menggris itu kayu khas kita ya. Kayu khas kita gitu. Nah, sebenarnya dia bisa dibuat dari kayu apapun tetapi kayu yang bagus itu yang berat itu loh. Dulu kalau kita mau gasingnya tuh lebih kuat itu loh, juga di samping menggris kita gunakan kayu sawo itu loh. Kayu sawo. Batang sawo itu loh. Apa keunggulan kayu menggris dan kayu sawo ini? Kalau menggris ini dia di samping liat itu loh. Nah, dia mempunyai struktur apa namanya itu kayu yang bagus sekali gitu loh. Dan dia bisa kita licinkan gitu loh. Kita pernis gitu loh dengan baik gitu loh. Nah, kalau kayu sawo memang ulir kayunya itu memang tidak apa namanya itu tidak searah gitu loh, tetapi dia juga memiliki keuletan yang tinggi gitu loh. Gitu ya. Ya, Oke. begitu. Ya. Nah, kalau yang saat ini dimainkan ini terbuat dari jenis kayu apa ini Pak Agus? Wah, ini kayu menggris. Kayu menggris Iya, ya. Oke, baik. Nah, ini kan dalam permainan gasing ini tentunya ada apa ya? Ada penilaian yang dilakukan atau bagaimana untuk sistem penilaiannya untuk perlombaannya ini Pak Agus? Jadi begini. Gasing itu saya bilang tadi ilmu dasarnya uri ya. Iya. Jadi dia ada ladu lama uri. Artinya lama gasing itu berputar. Jadi kalau gasing itu dilempar berputar itu namanya uri. Uri itu ilmu ya? dasarnya. Jadi gasing itu siapa yang sanggup membunuh uri langsung dia mati. Gasing itu dipukul mati itu dapat 100 poin. Bagi pemukul. Itu penilaiannya ya? Iya, penilaian. Jadi kalau yang pemasang itu menahankan poin. Dia menahankan poin. Dan dia rotasi, nanti ada giliran. Kemudian tadi 100 poinnya kalau memukul gasing itu langsung KO, mati. Oh, iya. Nggak hidup lagi. Artinya urinya nggak ada lagi, artinya gasing itu mati, itu mendapat 100 poin. Nah, kemudian dipukul lagi, gasing itu dia pemukulnya menang uri. Gasing itu artinya nggak mati ya. Iya. Dia tanding uri, itu dia mendapat 50 poin. Gitu ya. Nah, kalau dipukul lagi kemudian gasing itu dia kalah uri. Tadi dia menang uri kan, dia dapat 25 poin. Nah, kemudian keempat pukul lagi, gasing itu ternyata tidak kena, tidak ada uri, artinya itu 0 poin. Jadi ada 4 kategori poin uri itu dibuat nilai dengan poin. 100 poin, 50 poin, 25 poin, dan 0 poin. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kan di meja-meja ini ada gasing-gasing begitu ya Pak ya. Ya. Ini kan kalau saya lihat juga bentuknya beda-beda ini, ada Ya. ukurannya juga beda-beda. Ya. Ada apa ini? Ada ciri khasnya juga ini. Ya. Mungkin bisa diceritakan juga ini Pak Agus. Ya. Ini bentuknya kayaknya agak beda ya Pak Agus ya. Iya, justru itu dari gasing ini gasing tradisi kan, maka ada kelas bebas. Ada kelas bebas. Oke. Maka untuk kelas bebas ini kan semua daerah di provinsi ini kan mempunyai gasing andalan masing-masing, gasing tradisinya. Kalau kita nggak angkat di kelas bebas nanti ada kecemburuan sosial. Dia kan punya gasing masing-masing kayak di Bali, Belek kan gasingnya, kemudian di Mataram Ki Jaga Petir ya kan. Jadi ada gasing banyak uri. Jadi itu kita turun di kelas bebas dengan gasingnya bermacam bentuk, itu bisa dipertandingkan di kelas bebas. Nah, ini namanya gasing pelita. Gasing pelita. Gasing pelita. Untuk Oke. khas dari Bangka Belitung memang ini punya. Itu khas Bangka Belitung Iya, kita Bangka ya. Belitung, ya. Oke, itu bentuknya Pak
seperti payung ya. Iya, seperti payung ya. Ya, Itu kalau khasnya ya memang ya. Teman kini sekarang zaman udah canggih nih, dia panggil ini Pak Agus bukan gasing payung lagi atau gasing pelita, gasing rudal dia bilang. Gasing rudal. Oke. Kayak rudal ini Mbak ya. Oke, baik. Nah. Itu kayaknya kalau dilihat masih bagus sekali ya. Dan kalau di sudut sana ini kayaknya udah lama sekali ini. Apakah ini? Nah, seperti itu. Oke, Jadi, saya ambil ya Pak ya. Iya, baik. Yang mana? Yang ini ya. Ya. Oke. Nah, jadi gini Mbak ya. Dulu gasing itu kan bermacam-macam, orang buat tradisi. Iya. Ukurannya, bentuknya nggak punya aturan. Iya. Ya, jadi karena dia tradisi, dia buatnya hanya bermacam ukuran, kemudian bermacam bentuk. Nah, justru itulah kita berpikir maju. Kita buatlah standarisasi. Kita buat standar gasingnya berbentuk seperti ini sekarang. Oke, ini yang standarnya ini begitu standar, ya. kan seperti ini. Namanya ini gasing jantung. Kok ada namanya gasing guji? Iya. Wah, gasing guji seperti ini. Ini gasing jantung. Iya, kalau yang dipegang guji. Sumantri ya. Nah, seperti ini. Ini hampir mirip kan? Iya. Kenapa bedanya ya? Bedanya ada sekali Mbak. Itu kalau kita perhati di bahunya. Gasing ini punya nama. Kepala gasing, leher gasing, bahu gasing, pinggang gasing, dan buntut gasing. Iya. Jadi dia punya nama gasing. Punya ini. bagian-bagiannya Bagian-bagian. ya. Oke. Jadi kalau gasing guji itu dia punya bahunya lebih mengecil. Nah, kalau gasing jantung dia lebar. Nah, seperti ini ya. Dia lebar dari itunya. Kan kelihatan sekali. Tapi itu sudah standar Pak? Ya, sudah standar. Sudah standar ya? Ya, sudah standar. Oke, yang mungkin yang sering dilombakan yang gasing itu Pak ya? Ya, jantung gasing ya? kelas standar. Gasing kelas standarnya ya. ya. Oke. Apa Bung Wanda? Oh Mbak Rita. Iya. Saya boleh nanya nggak? Kayaknya ada yang mau nanya ini Pak ya. Silakan deh, mau tanya apa nih Bang Wanda? Yang pertama, adakah unsur musik di gasing ini dulunya, Datuk? Itu yang pertama. Apakah orang main gasing itu, kalau saya nggak salah kan ada yang bepangka itu? Iya. Nah, apakah itu diiringi musik juga dulunya? Terus pernah nggak Datuk yang gasing sebesar apa yang paling besar Datuk pusingkan itu? Oh, iya. Datuk giling itu. Yang paling Pernah besarnya nggak, berapa Datuk? ukurannya begitu Iya, Bang Wanda ya? yang ukurannya paling besar. Oke. Ada nggak Datuk? Jadi pertama tuh Bung Wanda ya, gasing itu kalau dulu orang bermain gasing itu memang ada namanya diiringi dengan main silat. Ya. Oke. Kemudian ada namanya gendang panjang ya. Gendang panjang, gendang ya, panjang. gendang Tapi panjang. ada dambusnya juga dulu kalau dia main-main di gong mungkin ya, ya. ada Silat, gong, musik ada silat. gong, ada seperti itu Ya, untuk penyemangat ya. Jadi ada silatnya, ada dia main gasing. Karena ada raja gasingnya tadi. Iya. Bentuk itu sekarang masih ada, Masih ada? Tapi sekarang sudah jarang kita lihat ya. Oke. Dan mereka sudah bertanding, ada prestasi, ada Oke, bonus, jadi iya. mereka udah melirik ke situ. Itu PR untuk kita ya, Datuk ya. Jadi mungkin bisa Bisa kita lakukan nanti, Datuk. Oke. Nah, kemudian yang gasing terbesar ya, masih ingat kita DMDI tahun 2003. 2003. Kita disuruh wali kota membuat gasing ke anta namanya. Gasing ke anta. Gasing ke anta. Jadi kita buat gasing terbesar. Kita masuk. Berapa ukurannya itu Pak Agus? Beratnya 80 kg. 80 80. Iya. Diameternya 70 dan tingginya 80. Bisa dimainkan 5 atlet. 5 atlet. Nah, kita mendapat muri. Nah, dapat muri kita ya, dapat musim rekor Indonesia. Itu saya membayangkan gimana cara memusingkannya, mutarkannya ini Pak Agus ya. Sudah seberat itu butuh 5 orang begitu untuk ininya. Iya, butuh 5 orang. Nanti sebetulnya kalau mau penasaran suruh datang aja ke Bangka Belitung ya. Untuk melihat bagaimana cara main gasingnya. Jadi masih ada begitu ya? Masih Oke, ada. masih disimpan untuk gasing Masih ukuran disimpan, 80 kilogramnya. Iya, baik, Wow, iya. keren. Iya. Itu disimpannya di mana nih, Pak Agus? Ya, ada museumnya ya? Ya, enggak, kita simpan untuk di tempat pribadi dulu. Nanti akan kita serah kalau provinsi keinginan gubernur kita untuk membuat museum gasing. Iya. Nanti akan kita hibahkan kepada museum gasing hingga kita menjadi ikon lagi untuk se-Indonesia bahwa kita punya beberapa jenis gasing baik dari Asia Tenggara sampai tingkat dunia. Jadi kita punya gasing Brunei kayak gini, gasing Malaysia begini, gasing Thailand begini, Singapura begini, kita punya. Berarti udah ada wacana untuk buat museum gasing, Pak Agus? Mungkin kelihatan sudah punya. Kelihatannya ya. sudah ada titik terang sudah ya, titik gitu terang. ya. Mudah-mudahan ini Oke. ada pakar juga kan. Ada, pakar iya, ini olahraga dewan ini. pakarnya Iya. sendiri nanti ya yang akan mungkin
ya mengusulkan untuk pembuatan museum ya Pak Zul ya. Kira-kira kapan ini Pak jadinya Pak? Ini baru direncanakan. Kita juga baru dapat daerahnya. Jadi bukan hanya museum tetapi rumah adat juga nanti. Nah, disitulah nanti kita ini bekerja sama juga dengan lembaga adat Melayu. Lembaga adat Melayu ya. Itu LAM itu. Nanti kita insya Allah itu semuanya akan kita tampung gitu loh. Oke, semoga segera terrealisasi ya Pak Zul ya. Amin, amin. Oke, amin. Dan mendengar pemirsa RRI.net, sebelum kita lanjut lagi ngobrol tentang jejak gasing di Bangka Belitung bersama pakar-pakarnya dan juga pemainnya hari ini, dan tentunya bersama Mbak Sekar, Cawanda juga. Kita break dulu, kita dengarkan yang berikut ini. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Iya, baik pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun saat ini Anda berada, ya, yang tentunya berada di seluruh Nusantara yang bisa menyaksikan kita dalam obrolan budaya. Kita masih bersama Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kita masih membahas atau ngobrol tentang jejak gasing di Bangka Belitung. Tadi kita sudah bincang-bincang ya, khas, bentuk begitu ya, penilaian dalam permainan gasing. Nah, tentunya ini apa ya, harus dilestarikan begitu ya Pak Agus dan Pak Zul ya. Dan tentunya tugas berat kita mungkin selaku mungkin Pak Agus Ketua Pergasi, kemudian Bapak juga selaku Dewan Pakarnya begitu. Nah, kira-kira ini dari Pak Agus sendiri, Pak Agus, upaya untuk memasyarakatkan gasing di era modernisasi saat ini. Kita kenal ya, mungkin anak-anak seusia Sumantri itu lebih kenal dengan gadget daripada gasing. Mungkin ketika ditunjuk ini apa ya, itu nggak akan tahu Pak ya, untuk anak-anak sekarang. Nah, ini kan upayanya cukup cukup sulit juga untuk dilakukan. Nah, kira-kira dari Pak Agus nih, apa upaya yang akan dilakukan ini Pak Agus untuk memasyarakatkan kembali gasing ini di tengah-tengah zaman modern seperti sekarang ini? Baik Mbak ya. Jadi kita udah berupaya, gasing itu kan sekarang nggak ada galerinya ya, nggak ada jualnya di pasaran. Ada. Nah, sekarang kita akan berusaha, kita sudah buat industri gasingnya, kita sudah mengupaya bikin mesin-mesin bubutnya, home industry. Sambil pemberdayaan dulu kan mereka membuat handmade ya, dengan pekerjaan tangan, itu lama sekali. Nah, setelah kita pulang dari luar negeri, kita bahwa itu bisa dibuat dengan industri. Nah, kita buat dengan secara bubut. Sekarang lagi kita galak-galakan membuat mesin bubut kepada pengrajin-pengrajin gasing. Nah, itu nanti akan kita lemparkan ke pasar sehingga gasing itu ada standarisasinya, ada stikernya dari Pergasi yang sebagai penanggung jawab standarisasinya. Nanti mudah-mudahan nanti akan kita lemparkan ke pasaran sehingga gasing itu masyarakat bisa bermain. Nah, inilah salah satu upaya kita untuk pelestarian sehingga gasing itu bisa dikenal lebih baik lagi kepada anak-anak muda daripada dia bermain game. Kita ajar dengan bermain gasing, karena main gasing ini bisa menghidupkan kehidupan sosial. Seperti itu. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan saat ini sudah ada pengrajin tersendiri untuk gasing asal Bangka Belitung, Pak Agus? Ya, sudah kita upayakan. Sekarang lagi sedang giat-giatnya dibuat. Kita juga lagi menyiapkan label untuk label Pergasinya supaya mereka bermain pun punya manfaat dan punya tujuan sehingga mereka bersemangat, ya kan, seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Dewan Pakar Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia. Ketika kita berbicara tradisi budaya atau juga permainan tradisional, tentunya ada nilai budaya dari suatu permainan tradisional tersebut. Nah, kalau gasing ini, nilai budaya apa Pak yang bisa kita petik, kita ambil begitu Pak? Jadi
nilai budayanya itu pertama sebenarnya gasing ini ya, mengajar kepada anak-anak kita. Pertama adalah bagaimana untuk berkonsentrasi dan sekaligus menyatukan pikiran dan hati kita sebenarnya. Kalau main gasing ini tidak satu hati dan pikiran kita, nggak bisa gitu loh. Nggak bisa berputar. Nggak bisa berputar dia. Dia harus satu. Nah kemudian memang ada masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan kelompok gitu loh. Nah ini kerjasama kelompok gitu loh. Iya. Jadi mereka bermain itu juga mengasah kreativitas mereka. Juga nanti karena ini olahraga tradisional seperti gasing ini, kita harapkan mereka setelah bermain, bagaimana membuat gasing ini lebih bagus gitu loh. Iya. Nah mereka sudah jadi ada keinginan, ada ilmunya, keinginan kreativitas itu muncul gitu loh. Membuatnya seperti itu. Nah sebenarnya olahraga lain juga kita lakukan seperti itu. Iya. Tadi seperti pemasyarakatannya, insya Allah nanti kita seperti di Pangkal Pinang sudah ada Car Free Day ya. Iya. Nah Car Free Day itu nanti kita sediakan peralatan permainan tradisional, ada engran, gitu, ada setal di sana, ada ketapel, ada gasing. Nah kita silakan masyarakat mau mainnya gitu. Iya. Itu dimasyarakatkan gitu. Dimasyarakatkan Kita sediakan alat-alat itu gitu, sehingga mereka bisa bermain dan mencintai olahraga ini. Nah kalau mereka sudah mencintai, insya Allah nanti karena KPOT sendiri ininya itu semboyannya itu adalah lestari budayaku, bugar bangsaku. Lestari budayaku, bugar bangsaku. Baik. Nah kalau dari Komite Permainan Olahraga Tradisional sendiri, apakah misalnya ada keinginan ini untuk memasukkan gasing ini mungkin ke kurikulum begitu, atau setidaknya kemuatan lokal di sekolah-sekolah, jadi dari tingkat SD, SMP, SMA itu tahu ini loh gasing kita begitu Pak Zulkarnain? Ada. Jadi banyak olahraga yang tradisional yang akan kita masukkan, tetapi memang harus punya standar dulu. Iya. Dan punya filosofi kenapa itu dimainkan gitu. Nah, sampai demikian ininya kita. Nah sekarang ini baru yang terstandarisasi, maksudnya itu adalah 10 permainan gitu loh. Baru 10 permainan. Iya. Sebenarnya banyak permainan tradisional. Itu 10 permainan untuk tradisional Bangka Belitung sendiri atau secara seluruh Bangka Indonesia? Belitung, tapi sebenarnya itu kan di mana-mana ada permainan ini, cuman standarisasinya. Siapa yang dulu menstandarisasi maka daerah itu akan terangkat gitu loh. Begitu kita ngangkatnya gitu, seperti gitu. Nah, seperti engran itu, permainan itu ada, permainan stal itu di tempat-tempat lain. Nah, nanti yang lebih hebat lagi, nanti kita usahakan agar olahraga tradisional naik ke tingkat nasional. Jadi dia adalah olahraga yang prestasi. Kalau KPOT ini kan masih olahraga yang tradisional itu. Iya. Nanti kalau dia sudah berprestasi, dia akan masuk ke KONI. Kita ingat yang namanya itu sepak keranjang. Sepak keranjang. Sepak keranjang gitu. Iya. Kalau di Malaysia sepak takraw, kalau di Sulawesi itu panaraga itu loh namanya. Tetapi karena Malaysia yang menstandarkan dulu, maka sepak takraw itu sudah mendunia sekarang dan sudah masuk yang prestasi. Dayung begitu juga. Nah, kemudian sumpit ini sebuhnya pakai sumpit panjang itu. Nah, itu. Mudah-mudahan nanti olahraga kita akan berkembang terus dan dari traditionality menjadi yang berprestasi gitu. Yang berprestasi itu harapan kita semua harapan ya. Kita semua. Baik Pak Agus dan Pak Zulkarnain, di akhir perbincangan kita dalam obrolan budaya untuk hari ini ya. Tentunya ada harapan atau mungkin ada yang belum dicapai dalam upaya untuk melestarikan gasing ini. Nah, harapan kedepannya gimana ini Pak Agus dulu? Harapan ke depan ya kepada terutama pemerintah ya, untuk itu peduli semua di segala sektor. Sebagai pemerintah ini kan sebagai payungnya. Jadi kalau ada kepedulian, aku rasa masyarakat juga akan bersemangat. Karena sering kita buat event ya kan, itu aja untuk sebagai pelestarian. Nanti kalau dia sering-sering main latihan, kalau tidak dibuat event nanti dia juga nggak kurang semangat. Jadi kita akan berupaya baik dari NGO-nya kemudian dari pemerintahnya untuk sering mengadakan event. Itu salah satu. Kemudian nanti event-event nasional ini mungkin salah satu upaya membangkit untuk secara nasional. Karena kita sering diundang ke Malaysia juga. Malaysia itu sudah kalender tetap untuk olahraga gasingnya dipertandingkan antar negara seperti itu. Oke, kalau dari Pak Zulkarnain ini dari Dewan Pakar Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia ini,
apa yang diharapkan nanti mungkin ke depannya terhadap permainan gasing kita ini, Pak? Ya, kita sebenarnya terus memasyarakatkan permainan ini gitu. Dia kita masyarakatkan terutama di sekolah-sekolah ya. Sekolah kita tingkat SD, SMP sampai SMA lah gitu loh. Nah, ini kita adakan juga nanti event-event. Dulu kita masih kecil-kecil dulu, kita ya kalau libur itu tidak kemana-mana gitu loh. Sekarang orang libur kemana-mana gitu loh. Apalagi sudah ada gadget segala macam. Udah sendirian di kamar aja udah cukup mereka. Enggak, sekarang kita ke depan itu kita ada pertandingan-pertandingan olahraga tradisional ini yang kita hidupkan kembali. Seperti mungkin kita pernah mendengar kita main kasti dan sebagainya itu, sembilun dan lain sebagainya. Insya Allah nanti dengan demikian olahraga ini akan digemari oleh rakyat kita kembali. Itu harapan kita semua. Harapan kita semua. Agar gasing ini tetap lestari, dan Julia dan Sumantri juga ini tetap ya untuk lestarikan ya, tekuni gitu ya dunia permainan gasing ya. Semoga juga prestasinya tidak hanya di skupnya kabupaten atau provinsi, tapi juga bisa tingkat nasional bahkan internasional. Iya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saat ini Anda berada. Ya, gasing telah menapaki jejaknya ke seantero dunia. Nah, jika gasing yang merupakan permainan tradisional yang di dalamnya juga ada unsur kesenian dan asli dari tanah Melayu Indonesia mendapat tempat di tanah asing, bangsa Eropa sana, bagaimana dengan kita, pemilik kebudayaan ini sendiri? Mari kita lestarikan gasing, dan yang pastinya menjadi salah satu permainan tradisional yang akan tetap hidup ya di Indonesia dan khususnya di Bangka Belitung. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saat ini Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita nih Pak Agus dan Pak Zulkarnain, juga Julia dan Sumantri akan segera berakhir, dan yang pastinya terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan dalam obrolan budaya bersama RRI Sengaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan di akhir perjumpaan kita akan ditutup dengan penampilan kembali dari Mbak Sekar dan juga Bung Wanda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capung hinggap di dahan bunga dahlia. Permainan gasing bukanlah permainan kampung, tapi permainan gasing sudah mendunia. Miak Bangka berbadan langsing, pakai baju bergaris-garis. Inilah yang namanya gasing yang dibuat dari kayu mengeris. Kelapa puan, kelapa muda, jangan diminum di atas piring. Ayo kawan generasi muda, kita belajar bermain gasing. Cak Wanda, Mbak Sekar duduk berdamping. Berpantun berdambus tidak menari. Mari kita gelar event festival gasing, biar tak hapus dan tetap lestari. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau.
karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline "Tonton yang Anda dengar".